Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Hari ini adalah hari kemenangan buat kita. Berjumpa lagi dalam saat teduh GPDI Mahanaim Tegal. Mari kita mengawali saat teduh kita pada hari ini dengan menundukkan kepala untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari yang Engkau sediakan bagi kami, sehingga kami dapat menghampiri Engkau. Hari ini kami tundukkan kepala kami, seraya hati kami naik kepadamu. Mari Tuhan, biarlah kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati kuasa-Mu. Kembali kami akan bersaat teduh untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, nyatakan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang gelar-gelar atau nama-nama yang dimiliki oleh Allah. Kita pernah belajar untuk nama yang pertama, El Elyon, Allah yang Maha Tinggi. Dan hari ini kita akan belajar tentang nama Allah yang kedua, yaitu El Roi. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal yang ke-16. Dan saya akan membaca pada ayat yang ke-13. Sekali lagi, Kejadian 16 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini telah kulihat Dia yang telah melihat aku? Sekali lagi, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roi. Katanya, bukankah di sini telah kulihat Dia yang telah melihat aku? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham telah menerima janji dari Tuhan bahwa kepadanya Tuhan akan memberikan keturunan yang banyak. Tuhan berjanji Abraham akan diberi keturunan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Memiliki keturunan yang tak terhitung banyaknya. Sejak janji itu diberikan, maka dari hari ke hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun demi tahun, Abraham menanti untuk menerima janji Tuhan. Dari waktu ke waktu Abraham terus menanti janji itu. Hingga pada akhirnya mereka masuki usia yang sudah lanjut. Abraham sudah tua, demikian pula Sarah juga sudah lanjut umurnya. Tetapi janji untuk menerima anak belum juga digenapi. Melihat keberadaan Abraham dan Sarah, bahwa kondisinya sudah semakin tua, keadaannya sudah makin lemah. Mereka berpikir mana mungkin kita bisa punya anak. Karena keadaan kita sudah lemah. Dan Sarah sadar, saya sudah gak bisa melahirkan. Saya sudah tidak bisa memiliki keturunan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sarah mulai berpikir, kalau aku gak punya anak, bagaimana janji ini bisa digenapi? Kalau saya gak bisa melahirkan keturunan buat Abraham, bagaimana kami bisa memiliki keturunan yang begitu banyak? Itulah sebabnya dia mengajukan usul kepada Abraham, kepada suaminya. Dan dia berkata, aku sudah tua, aku udah gak bisa melahirkan lagi. Tapi aku punya hamba, aku punya seorang hamba perempuan yang bernama Hagar. Hampiri dia, siapa tahu dari dia nanti engkau dapat keturunan. Sehingga janji yang Tuhan berikan itu akan digenapi. Kisah ini terus berlanjut, pada akhirnya Hagar hamil. Dan ketika Hagar tahu bahwa dia sudah mengandung, lalu dia memandang rendah nyonyanya. Dia mulai menghina Sarah. Karena Sarah mandul, tetapi Hagar sekarang sudah mengandung. Sarah gak bisa punya anak, tetapi sekarang Hagar punya anak. Dari hari ke hari, maka perseteruan mulai terjadi.
Nyonya yang dulunya menjadi bos, sekarang direndahkan. Nyonya yang dulunya jadi majikan, sekarang dilecehkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena hinaan demi hinaan terus terjadi dari hari ke hari, maka Sarah nggak tahan juga. Sarah sudah mulai sakit hatinya. Karena setiap hari dia dilecehkan, setiap hari dia dihina, setiap hari dia direndahkan. Itulah sebabnya dia berkata kepada Abram, Abram, sekarang Hagar sudah mulai berani denganku. Dia sudah mulai melecehkanku, dia mulai menghinaku. Mentang-mentang saya tidak hamil dan dia sudah mengandung. Sekarang dia mulai menghinaku. Lalu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dalam ayat yang ke-6, maka demikianlah firman Tuhan, bahwa kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Saudara-saudaraku, ceritanya makin seru, perseteruannya makin hebat. Dari hari ke hari, hamba dari Sarai yaitu Hagar, dia menghina tuannya, dia menghina nyonyanya, dan nyonya sebagai atasan, nyonya sebagai majikan, dia enggak terima. Itulah sebabnya hinaan yang dia diberikan Hagar kepadanya, maka dibalas dengan tindakan. Lecehan yang diberikan Hagar kepadanya, maka itu ditanggapi dengan kekerasan. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari hari ke hari, maka pertengkaran tidak dapat dielakkan. Keributan terus terjadi, penghinaan dan penindisan silih berganti. Dan sampai pada puncaknya, Alkitab berkata, lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari dan meninggalkannya. Saudara-saudaraku, Hagar akhirnya enggak mampu untuk bertahan. Dia memilih meninggalkan rumah tuannya. Dia memilih untuk lari dari rumah nyonyanya. Pergi daripada di rumah terus ditindas. Daripada di rumah dia terus dilukai. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sejak saat itulah Hagar kemudian meninggalkan rumah Abram. Dia meninggalkan nyonyanya. Dan dia pergi dari rumah tuan. Saudaraku bisa membayangkan apa yang terjadi pada waktu itu. Tentu saja dengan kesedihan yang sangat mendalam, Hagar harus meninggalkan rumah yang selama ini menjadi tempat dia berteduh, yang tempat dia bernaung, tempat dia untuk bisa makan. Tetapi hari ini dia harus meninggalkan rumah nyonyanya. Nah, dalam pelariannya dari rumah nyonyanya, tiba-tiba di jalan yang menuju Syur, malaikat Tuhan menjumpai Hagar. Dalam keadaan yang begitu sedih, dalam keadaan yang begitu susah, seorang malaikat menjumpainya dan kalimat itu berkata kepada Hagar, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Bapak Ibu sekali lagi mari kita membayangkan apa yang terjadi atau apa yang dialami oleh Hagar pada waktu ia lari dari rumah tuannya. Dalam keadaan yang sedang mengandung. Dia harus pergi dari rumah nyonyanya. Tidak tahu kemana dia harus pergi. Tidak tahu kemana tempat yang harus dia tuju. Tidak ada famili, tidak ada saudara, tidak ada kerabat, tidak ada teman dekat. Yang menjadi harapannya sebentar saja supaya dia bisa berteduh dan melahirkan anak. Tetapi dalam keadaan yang mengandung dia harus pergi dari rumah tuannya. Dan dia tidak tahu kemana tempat yang harus dia tuju. Saya percaya itu kesedihan yang berat yang dialami oleh seorang ibu. Dia tidak memikirkan dirinya. Dia tidak mempedulikan apa yang terjadi tentang padanya. Tetapi dia memikirkan kandungan yang sedang terjadi. Dia memikirkan bayi yang sedang dalam kandungannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam keadaan yang demikian, Sarah berpikir, Hagar berpikir,
Bahwa tidak ada lagi orang yang mempedulikan dia. Tidak ada lagi orang yang memerhatikan dia. Tidak ada lagi orang yang mengerti tentang keadaannya. Tetapi di luar pemikirannya, seorang malaikat datang dan menjumpainya. Malaikat menyampaikan pesan Tuhan. Malaikat menyampaikan berita yang dari sorga. Bahwa Tuhan melihat penindasanmu. Tuhan mengetahui apa yang engkau alami. Dan Tuhan memberikan janji kepadanya. Bahwa anak yang akan dilahirkan juga akan menjadi bangsa yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya menyadari bahwa hari-hari ini kita ada dalam kesulitan yang besar. Kita ada dalam kesusahan yang luar biasa. Barangkali saudara berpikir, siapa yang memperhatikanku saat ini? Aku udah gak punya uang, aku udah gak punya makanan, hidupku sudah dalam penderitaan. Saudaraku, teman sudah menjauh, kerabat sudah mulai meninggalkan kita. Dan orang-orang yang dulunya dekat dengan kita, maka satu persatu mereka pergi menjauhi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi hari ini ada berita yang baik yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Sebagaimana Hagar yang telah mengalami kesulitan, sebagaimana Hagar yang telah mengalami penderitaan, dia mengalami kesusahan yang besar, dan dia berpikir tidak ada orang yang memperhatikannya. Tetapi ternyata ketika manusia tidak melihat, ketika orang-orang dekat tidak memperhatikan kita, ada sepasang mata dari sorga yang selalu melihat kita. Dia itu adalah Allah El Roy, Allah yang melihatku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apapun keadaan yang sedang saudara hadapi pada hari-hari ini, percayalah Tuhan tahu apa yang sedang engkau alami. Daud berkata bahwa penjaga Israel tidak pernah terlelap. Allah nggak pernah tertidur, Allah nggak pernah menutup matanya. Ia selalu memperhatikan anak-anaknya. Dia selalu melihat apa yang sedang kita alami. Dalam Alkitab ada begitu banyak contoh-contoh yang dapat kita ketahui. Bahwa sesungguhnya Allah yang kita sembah sebagai Allah El Roy adalah Allah yang tidak pernah memejamkan matanya. Dia selalu memperhatikan, dia selalu melihat, dia selalu mengamat-amati orang-orang yang dikasihinya. Daud sebelum dia menjadi raja, dia hanya seorang pengembala. Jauh dari pengamatan, jauh dari perhatian orang. Dia tersembunyi di padang belantara. Bahkan ketika sedang dicari raja pengganti Saul, maka Daud tidak menjadi hitungan. Tetapi apa yang tidak pernah dia pikirkan? Dia pikir orang tidak memperhatikan, orang tidak melihatnya, tapi Tuhan melihatnya. Orang yang tidak mengetahui, tetapi Tuhan mengetahui. Orang mungkin tidak melihat, tetapi Tuhan melihatnya. Dari padang penggembalaan, maka Tuhan mengangkatnya untuk menjadi raja kedua menggantikan Saul. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Seluruh penderitaan yang kita alami, seluruh rasa sakit yang kita alami, Tuhan mengetahui. Sebab dia adalah El Roy. Dia Allah yang melihat. Mari kita melihat dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudaraku yang dikasihi oleh firman Tuhan berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Percayalah bahwa Tuhan El Roy, Allah yang kita sembah adalah Allah yang melihat kita. Dia memperhatikan keadaanmu. Dia mengetahui situasi yang sedang engkau hadapi. Dalam kesulitanmu Allah tidak pernah meninggalkan. Dalam beban-beban berat yang sedang engkau pikul, Allah melihat, Allah mengetahui. Dan dia akan datang turun tangan untuk menolong kita. Kalau Allah El Roy telah menolong Hagar, maka Allah yang sama juga berkuasa untuk menolong kita. Kalau Allah El Roy bisa melepaskan Hagar dari kesulitan, maka Allah yang sama, Allah yang melihat keadaanmu, Allah juga yang akan melepaskanmu dari segala duka, segala penderitaan, segala sesuatu yang menekan hidupmu. Percayalah Allah El Roy, Allah yang selalu melihatmu. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, tetaplah setia.
Sekalipun tidak ada penghargaan yang engkau terima, tetapi jangan pudar kesetiaanmu. Tetaplah setia untuk melayani Tuhan. Tetaplah setia untuk berdoa. Tetaplah setia untuk bersekutu kepada Tuhan. Karena Allah El Roy, Dia melihat kita. Bahkan Yesus mengajarkan kepada kita dalam kitab Matius pasal yang ke-5. Ketika kita berdoa maka apa yang Tuhan katakan? Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang-orang munafik. Mereka yang suka mengucapkan doanya dan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Haleluya. Saudara-saudaraku, enggak perlu takut kalau orang enggak lihat kita. Enggak perlu khawatir kalau orang enggak perhatikan kita. Bahkan di tempat-tempat yang tersembunyi sekalipun, Tuhan mengetahuinya. Hari ini saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami. Saya tidak mengerti beban apa yang sedang saudara gumuli pada hari-hari ini. Tapi percayalah, ada Allah El Roy, Allah yang melihat. Dia mengerti keadaanmu, Dia mengetahui apa yang engkau alami. Bangkitlah dari keterpurukanmu dan mulailah percaya kepada Tuhan. Bangun imanmu, bangun keyakinanmu. Percayalah, Tuhan melihat, Tuhan mengetahui, matanya tertuju kepada orang-orang benar. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita akhiri saat teduh kita pada hari ini dengan berdoa. Bapa, kami percaya Engkau Allah El Roy, Allah yang melihat kami. Matamu tak pernah terpejam untuk memperhatikan kami. Penjaga Israel tak pernah terlelap. Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu hari ini. Dan biarlah iman kami dibangkitkan. Sebab kami tahu bahwa Allah yang tak terlihat oleh mata kami. Allah yang melihat kami. Allah yang tak terlihat oleh mata kami adalah Allah yang memperhatikan kami. Apapun yang kami kerjakan, semua yang kami alami, kami percaya Engkau memperhatikannya. Kami percaya Engkau akan datang membawa pertolongan. Kami percaya Engkau akan datang memberikan kelepasan. Sebab Allah kami melihat apa yang kami alami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.